Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Syafitir Rahmadani. Saya dari jurusan PBSI kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu akhlak dalam berbangsa untuk memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyaan. Manusia sebagai makhluk berakhlak berkewajiban menunaikan dan menjaga akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, dikarenakan akhlak merupakan dimensi nilai dari syariat Islam. Maka, Islam sebagai agama yang bisa dilihat dari berbagai dimensi, sebagai keyakinan, sebagai ajaran, dan sebagai aturan. Agama berisi perintah dan larangan. Ada perintah yang wajib dan ada perintah yang haram. Dan juga ada perintah yang sunnah dan larangan yang makruh. Dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, kita sebagai umat yang senantiasa bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lainnya, khususnya umat muslim, sudah sepantasnya kita menampilkan akhlak yang mulia, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata khuluk, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa, yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik, pencipta. Dengan asal tersebut, maka definisi akhlak adalah perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Akhlak secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Konsep akhlak. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak sebagai sebuah tataan yang tertanam di dalam jiwa dan muncul atas perbuatan dari diri sendiri dan tidak terdorong oleh paksaan, gangguan, ataupun ancaman dari orang lain. Akhlak tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Akhlakul karimah muncul dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat ia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhkan diri dari akhlak yang mazmumah. Akhlak berbangsa atau bernegara. Akhlak dalam berbangsa perlu disadari oleh kita agar dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita apabila kita tidak dibekali ilmu yang sempurna. Salah satu contohnya yaitu musyawarah. Adapun hal-hal yang boleh dimusyawarahkan yaitu yang pertama, mengajukan pendapat terkait permasalahan, tidak mengutamakan sifat egois, menghargai orang lain, mentaati peraturan, mendengarkan pendapat orang lain. Agar musyawarah dapat berlancar dengan penuh persahabatan, yaitu berlemah lembut terhadap orang lain, pemaaf, dan juga yang terakhir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kesimpulan materi saya yaitu secara bahasa akhlak adalah perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya, sedangkan secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak sebagai sebuah tatanan yang tertanam di dalam jiwa dan muncul atas perbuatan dari diri sendiri dan tidak terdorong oleh paksaan, gangguan, ataupun ancaman dari orang lain. Akhlak dalam berbangsa perlu kita sadari agar kita dapat melihat kondisi terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Apabila kita tidak dibekali ilmu yang sempurna, maka kita tidak akan tahu kondisi negara kita. Dan adapun yang boleh dimusyawarahkan yaitu mengajukan pendapat terkait permasalahan, tidak mengutamakan sifat egois, menghargai orang lain, mentaati peraturan, dan mendengarkan pendapat orang lain, agar musyawarah tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Mungkin itu saja penyampaian dari materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.